kelas Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 28 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Tetap semangat, tetap bersuka cita ya. Dan yang pasti selalu ada hal-hal baru yang Tuhan ajarkan lewat kehidupan sehari-hari. Hari ini Jawa Timur, hari pertama PSBB ya. Jalanan lumayan lengang seperti beberapa waktu yang lalu, memangnya sudah PSBB tipis-tipis ya. Tetap di rumah kekasih Tuhan, tetap sehat dan cuci tangan jangan lupa. Hindari juga hindari juga bersentuhan, physical distancing ya. Oke. Dan tetap semangat untuk beraktivitas di rumah. Pagi hari ini kembali mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Pendeta Haryani Tangku dari GPPS Sawahan yang saya berbagi dengan Anda. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Tangku? Baik. Puji Tuhan. Tetap semangat ya hari ini. Wow, betul. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang pasti tetap sehat. Amin. Tetap jaga kesehatan. Amin. Ya, di rumah. Di rumah ya. Bikin Tidak. apa di rumah ini? Bersih-bersih. Ya, pokoknya ya berdoa, ya pokoknya aktivitas di rumah. Tetap jalan ya. Jalan. Ada rasa takut nggak? Oh, takut dia sih. Takut. Rasa takutnya itu anak-anak. Ya, anak-anak kadang yang ada di Jakarta. Waduh, gimana Cucu, ya keadaan mereka, menantu ya. Jadi, tapi untuk menghilangkan rasa takut ya berdoa. Iya. Jadi orang tua kalau anaknya ada di perantauan memang kadang kepikiran ya. Betul. Tangku ya. Ya. Dan ini ibadah juga Ibadah semua ditiadakan sejak Maret 22 ya kalau tidak salah, minggu Maret. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Kangen nggak nih sama jemaat? Oh ya, jemaatnya telepon kapan ibadahnya. Tinggal di rumah aja supaya cepat selesai ini corona. Itu dia. Selalu ada hal yang Tuhan ingin ajarkan lewat setiap peristiwa ya. Iya, betul. Kalau Tante Tangku bicara corona ini mengajarkan apa nih secara pribadi? Kalau corona menurut saya itu tipu daya iblis. Karena dengan adanya corona tinggal di rumah, tidak ibadah dengan bebas ya, kebiasakan ada persekutuan doa, ada ya macam-macam lah kegiatan doa-doa ya. Lalu sekarang benar-benar semua ditiadakan lalu diadakan di rumah. Saya pikir begini, sempat terlintas ya. Wah, ini pekerjaan iblis ini supaya manusia itu lambat laun, pelan-pelan jauh dari Tuhan. Ya kan? Kalau mungkin seminggu, 2 minggu tidak ibadah mungkin masih biasa, tapi kalau sudah 1 bulan lewat ya, kebiasaan untuk ibadah, saya yakin walaupun tidak saya imani, pasti rasa malas untuk berdoa sendiri, baca firman sendiri. Karena nggak biasa. Itu semakin hari semakin berkurang gitu ya, semakin jauh gitu, pelan-pelan jauh. Dan kenapa saya katakan ini tipu daya iblis? Soalnya firman Tuhannya tuh bilang begini ya, Mazmur 73 ayatnya 27 bagian A. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jadi iblis itu pelan-pelan mau membinasakan manusia ya, lewat COVID ini ya. Jadi semua tidak boleh ibadah, semua agama kan ya, supaya jauh dari ibadah Tuhan. Di rumah ya. Iya, istilahnya ibadah di rumah. Tapi saya harapkan anak-anak Tuhan
betul-betul ibadah di rumah. Iya. Iya. Jangan cuma tidur-tiduran di Betul, rumah. ada anak, ada suami, ada orang tua, ada siapapun di rumah. Saya juga mengadakannya ibadah di rumah, serta anak, suami, ya. Dan memang baik, ya. Apa namanya, biasanya ibadahnya sendiri-sendiri. Sekarang jadi Iya. ada mesbah keluarga gitu ya. Betul, ada mesbah keluarga. Baik, pagi hari ini kekasih Tuhan, Ibu Haryani Tangko akan mengambil satu topik perbincangan, berjaga dan berdoa. Ya. Bu Tangko, kalau bicara tadi tentang situasi yang hari-hari ini yang tidak pernah kita alami ya, seumur-umur belum pernah ya ada seperti ini. Betul. Ya, tadi Bu Tangko sempat mengawali kalau kita ini terbiasa berdoa, beribadah bersama-sama dengan kekasih Tuhan lainnya, jemaat yang lainnya itu jadi ada semangat, ada api, Iya, begitu betul, ya. iya. Nah, sekarang ini harus di rumah. Harus di rumah. Nah, itu kan kadang-kadang bikin kita tadi bilang ada yang malas, ada yang nggak tahu Iya, caranya iya, gitu. betul. Kurang Nah, enak. kurang gitu. enak, betul. Ya bahasanya ya. Kurang sek gitu ya. Betul. Nah, jadi bagaimana nih kekasih Tuhan bisa tetap berjaga dan berdoa? Kata berjaga itu kan berarti harus Iya, waspada iya, begitu ya. iya. Nah, bagaimana? Punya tips-tips sederhana bagaimana supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah situasi seperti ini? Iya. Saya setiap pagi saya kirim ayat satu pasal. Setiap pagi kepada Satu pasal? Satu pasal. Kebetulan ada grup yang menyiapkan audio ya, jadi nggak usah buka Alkitab, jadi audionya tinggal pencet, audionya yang baca Alkitab, kita tinggal dengar. Dan saya pesan dengarkan, itu sudah di Kejadian, kitab Kejadian sekarang sudah bilangan ya. Jadi setiap pagi untuk apa? Untuk terus mereka bersekutu dengan Tuhan, begitu ya. Kalau khotbah-khotbah kan sudah banyak yang share ya, tapi untuk baca Alkitab setiap pagi, setiap hari, mau siang mau sore silahkan, tapi saya kirim kepada jemaat gitu. Ya, nanti kalau hari perjamuan suci kami beli yang paket ya, kecil-kecil sudah ya? ada kecil-kecil ya. Nah, itu saya bungkus satu-satu, kami doakan di rumah, lalu kami antar ke rumah-rumah. Dihitung ada berapa. Saya tidak mengizinkan yang tidak ibadah di tempat kami untuk makan minum itu karena kami bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi tidak semua orang dapat. Oke, jadi tadi dikirim ayat Ya. Satu pasal ya untuk Iya, dibaca setiap hari. iya. Nah, baca Alkitab itu kan Bu Tangko sebagai gembala memberi makan nih, ini baca hari ini. Nah kan tuh kadang-kadang kalau nggak ada yang ngawasin atau nggak ada keinginan itu kan ya nggak usah dibaca, Bu Tangko nggak tahu juga. Saya kasih pesan. Oh, dikasih pesan. Ya. Apa pesannya? Jadi saya kasih, tolong dibaca. Ya, karena satu saat kita akan menghadapi kelaparan rohani. Mumpung masih ada waktu, tolong dibaca. Jadi saya tulis tambahan, ya seperti itu. Anak, menantu, besan, semua saya kasih. Supaya baca Alkitab. Jadi ini saat-saat yang baik sebenarnya untuk kita kan punya banyak waktu ya di rumah ya. Ya walaupun ada yang bekerja di rumah, tetapi paling enggak bisa kita atur waktu kita untuk baca Alkitab. Iya. Lalu saya sarankan lagi, kalau sedang bekerja, setel-setel pujian, nyanyi-nyanyi, dosa kakala gitu ya. Apa kalau pujiannya menyembah, ikutlah menyembah, biar larut di sana. Bisa kok. Itu kan bicara roh ya, bukan ruangan, bukan tempat gitu. Bicara hati. Kita sama Tuhan, ketika kita mendengar pujian, penyembahan orang lain, kita bisa tertarik gitu. Gitu. Jadi bisa masuk di dalamnya, larut gitu. Jadi kita ada di sana. Selain baca Alkitab, kita juga memuji Tuhan. Ya.
Saya Sambil dengar. bekerja memuji Sambil Tuhan. bekerja, betul. Saya katakan lakukan setiap hari. Iya. Ini bentuk berjaga-jaga ya. Iya. Dan berdoa. Dan berdoa jangan Karena, lupa. Kita sedang mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan, itu loh. Baik secara pribadi, baik secara global nantinya gitu. Kan banyak di video-video tiba-tiba pakaiannya terlepas, orangnya terbang ke atas, ya. Saya sangat fokus kepada peristiwa itu, dan itu menjadi doa kami ya sebagai hamba Tuhan. Tuhan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan ya, mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau COVID ini sudah begitu dahsyat, nanti ada lagi yang lebih dahsyat. Ini lagi. baru icip-icip ya. Betul. Makanya saya pagi hari ini rindu memberitahu kepada saudara ya. Saya diberi ingat oleh Tuhan ya. Kemarin kan Minggu. Jadi kami adakan ibadah di rumah keluarga. Saya diingatkan ayat ini, Mbak Wahyu. Yeah. Wahyu pasal 6 ayat 4 ya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Ini yang saya menjadi kerinduan untuk disampaikan pagi hari ini. Satu saat Tuhan akan mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, sebelum ini terjadi, ada ayat di atasnya ya, sebelumnya, yang menjadi penghiburan kita ya. Saya bacakan ya Mbak Wahyu ya. Silakan. Wahyu 6 ayat 1 sampai 3 ya. Tadi ayat 4. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saya menafsirkan ya secara pribadi ya ayat ini ya. Mungkin pendengar atau hamba Tuhan yang lain kurang setuju, silahkan ya. Tetapi saya punya penafsiran begini. Ketika Tuhan ya membuka kitab yang memang menjadi tangisan Yohanes waktu itu ya, pasal 5, Wahyu pasal 5. Siapa yang sanggup membuka ayat gulungan kitab ini gitu kan? Lalu kan ada suara, oh ada yang layak, anak domba Allah, Tuhan Yesus ya, yang layak buka. Setelah dibuka bunyinya seperti ini ya, bahwa ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah ya, dan kepadanya ya, kepada orang ini diberi mahkota, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saya teringat di dalam kitab Roma bahwa anak Tuhan itu lebih dari pemenang. Betul ya? Yeah. Jadi saya tafsirkan begini, sebelum damai sejahtera diangkat di bumi ya, rupanya kita yang pemenang-pemenang ini sudah
diambil lebih dahulu ya sama pemenang ini. Oke. Ya Mbak Wahyu ya. Jadi kemenangan tuh sudah disediakan buat kita ya sebenarnya ya. Sekarang. Nah, waktu masa yang sukar itu akan terjadi, kita ini sudah ya kata lain diasingkan gitu loh. Sudah diambil. Ini kan ayatnya bilang begitu. Ya, merebut kemenangan. Jadi direbut ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari dan majulah seekor kuda lain, ya, seekor kuda merah padam, orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi." Jadi sebelum damai ini diambil, ya, anak-anak Tuhan yang sudah menang-menang hari ini ya, walaupun ada COVID, dia tetap tekun, ya tahu, doa, firman Tuhan, mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, ya itu kan disebut pemenang. Itu kan dikatakan ayat yang kedua, sudah direbut itu, orang-orang itu sudah direbut. Mungkin saya kasih gambaran yang lainnya, seperti Tuhan Yesus lahir. Kan Herodes ya mau membunuh, tapi kan Yusuf sama Maria kan sudah diungsikan. Betul ya? Rupanya seperti itu nanti kejadiannya. Jadi saya berharap anak-anak Tuhan sekarang, kalau yang lain mikirin soal makan minum, Tuhan Yesus bilang itu memang dicari oleh bangsa-bangsa, tapi kita pikirin bagaimana kalau ketemu Tuhan. Kalau Tuhan datang ya tiba-tiba seperti pencuri itu, kata firman Tuhan ya, apakah kita sudah siap untuk berjumpa Dia? Itu yang saya persiapkan ya, jemaat saya beritahu ya, kita sudah jangan pusing-pusing soal makan jasmani, yakinlah Tuhan pasti pelihara. Justru yang perlu makanan rohani ya, yang rohani ini, yang enggak tobat, ayo tobat ya, karena sebelum ini ya, ini mungkin menjadi gambaran buat kita. Sebelum Kejadian pasal 6 ini kan ada pasal 2. Di situ kan ada sidang di Efesus, ya toh. Terus ada sidang di mana lagi? Yang pertama Efesus, Smyrna, Pergamus, ya saya catat ya, Tiatira, terus Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan mereka 7 sidang ini ya punya ciri khas masing-masing, dan Tuhan juga menegur 7 sidang ini masing-masing. Ya misalkan Efesus meninggalkan kasih yang semula. Nah, sekarang kan gereja-gereja kan kita bisa bercermin ya, Mbak Wahyu ya, dengan kejadian ini ya, bahwa manusia itu kasihnya berkurang ya, atau kasihnya tidak seperti dulu ketika kita baru percaya Yesus, baru dibaptis. Sukacitanya luar biasa. Kalau dengar ibadah, belum waktunya sudah mandi, sudah siap, iya tak? Tapi lihat kalau sekarang, ada yang bilang jam berapa kebaktian, jam 3 misalkan, alah masih jam 2, masih setengah 3 gitu kan. Nanti kalau sudah terlambat, alah kan masih pujian, belum firman Tuhan gitu kan, iya kan. Nah itu kan satu pertanda kasih yang mula-mula sudah mulai berkurang, dan itu jangan sampai terjadi di akhir zaman ini ya. Jadi bagaimana kita bisa memelihara kasih mula-mula kita kepada Tuhan itu tetap menyala-nyala sampai hari ini, di tengah-tengah situasi seperti ini. Ibadah bersama tidak ada, kemudian tadi dikirimin Alkitab, orang ngerti gitu kadang-kadang ya. Nah, bagaimana kita tetap menjaga kasih mula-mula kita ketika kita ada di rumah, ketika kita tidak bersekutu dengan saudara-saudara seiman lainnya? Sabar dulu kekasih Tuhan, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.